menyerahkan surat permohonan gelar perkara khusus yang sebenarnya dulu pernah kami mintakan di 21 Juli yang lalu, tapi belum ditindaklanjuti oleh bagian Kabawasidik di Resikum Polda Metro Jaya, dan nanti kami akan kirim kembali begitu. Namun yang pertama ingin kami tegaskan bahwa tim advokasi telah menetapkan sejumlah pihak yang kami beri kewenangan resmi untuk bertindak atas nama tim advokasi dan klien kami. Karena itu kami menghimbau untuk tidak mempercayai siapapun yang mengaku-ngaku bertindak untuk dan atas nama tim juga kasus ini yang berusaha membangun narasi perdamaian dengan siapapun, termasuk ke lembaga manapun. Dan sekali lagi tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan, tidak ada kepalsuan dengan ketidakjujuran. Sekali lagi tidak ada kompromi antara al-haq dan al-batil. Sehingga kami tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, Pak Rismon, Pak Roy, dan yang lainnya tetap membersamai aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang ingin membuka kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku punya kepentingan, punya kapasitas, atau mengaku juru bicara atau apapun, termasuk kemarin kami komplain Saudara Faisal Assegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian, juga Prof. Jimli Asidiki yang bicara tentang mediasi, karena ini kasus pidana, bukan kasus perdata. Kemarin waktu saat kasus perdata, Saudara Joko Widodo berulang kali di mediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka Saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. Jadi jangan kemudian membangun narasi untuk mediasi di kasus pidana. Dan kepada tim reformasi Polri, khususnya Komisi Reformasi Polri, semestinya fokus ngurusi institusi Polri, baik mengawasi tentang kinerja, kebijakan, anggaran, SDM, institusional, bukan sibuk ngurusi ijazah Jokowi. Dan salah satu legasi institusi Polri yang perlu dikoreksi adalah gemar melakukan kriminalisasi. Dan karena kriminalisasi itulah hari ini klien kami, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, menjadi statusnya menjadi tersangka begitu. Jadi sekali lagi jangan lencengkan atau jatuhkan marwah institusi yang baru dibentuk oleh Pak Prabowo untuk mendamaikan ijazah palsu. Sekali ijazah itu diprotes oleh rakyat, tidak boleh dihentikan di tengah jalan, karena ini harus dituntaskan di era kita, tidak boleh kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Yang kedua, terkait gelar perkara khusus, kami sudah mengirim gelar perkara khusus di bagian Wasidik di Polda Metro Jaya 21 Juli yang lalu. Namun sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti, dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk menindaklanjuti, dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Dan sebenarnya ini juga sudah kami persoalan karena dulu sudah ada gelar perkara khusus di Bareskrim ketika penyelidikan itu dihentikan, tetapi kenapa saat di Polda penyelidikan itu ditingkatkan menjadi penyidikan, saat itu tidak dilakukan gelar perkara khusus. Dan dalam sebuah diskusi media bersama kuasa hukum Saudara Joko Widodo, Bung Firmanto Laksana di Kompas TV saat itu juga menyampaikan tidak perlu gelar perkara khusus lah di tingkat ini, nanti kalau sudah penyidikan. Dan hari ini sudah penyidikan sehingga tidak ada alasan bagi institusi Polri, apalagi di tengah wacana ya perbaikan kinerja institusi Polri, untuk tidak melakukan gelar perkara khusus sebagaimana sudah dilakukan oleh Mabes Polri pada Dumas yang dilakukan oleh TPUA. Dan terakhir berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Polda bahwa salah satu sebab tidak ditahannya klien kami karena kami mengajukan sejumlah saksi dan ahli. Hari ini kami akan mengirimkan surat secara resmi kepada Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tentang sejumlah nama ahli-ahli yang memang sudah kami siapkan, sudah berkomunikasi untuk bisa diperiksa di tingkat penyidikan agar ada kesetimbangan dari keterangan ahli. Hanya yang sebelumnya hanya dari penyidik, kami harapkan juga bisa mempertimbangkan keterangan ahli dari kami. Setidaknya ada 4 ahli, 1 ahli bahasa, ya ahli bahasanya itu forensik, linguistik forensik, mohon maaf ya. Kemudian ada ahli pidana, kemudian juga ada ahli ITE. Untuk linguistik forensiknya kami sudah siapkan nama-nama dan nanti akan kami sonding, dan kami sudah meminta agar pemanggilannya melalui kami dengan waktu yang cukup agar nanti kami juga bisa menghubungi ahli-ahli kami. Kenapa demikian? Karena kami juga butuh mendapat persetujuan dari institusi masing-masing karena ahli ini adalah bersatu ASN begitu. Selanjutnya kami juga menyampaikan 11 saksi yang meringankan di tahap penyidikan. Terlepas kami juga nanti akan menghadirkan lagi di tingkat persidangan. Jadi di penyidikan dengan di persidangan kami bedakan. Di penyidikan kami setorkan ke pihak penyidik, di persidangan kami akan persiapkan tambahannya nanti di persidangan. Selanjutnya kami ingin tegaskan
di kasus ini ya, peran yang membuat klien kami tidak ditahan adalah dukungan dan doa seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang mengaku-ngaku merasa punya peran sehingga klien kami tidak ditahan. Apalagi mengaku-ngaku punya kapasitas untuk menyelesaikan persoalan ini dengan perdamaian-perdamaian. Ingat justru sejak awal Jokowi tidak pernah mau damai, dan hari ini kalau kami mengambil perdamaian itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia, dan itu tidak mungkin dilakukan terutama oleh Pak Roy dan Pak Rismon yang selama ini sudah meyakinkan kita 99% ijazah itu palsu, 11.000 triliun ijazah itu palsu, dan seluruh rakyat sudah ikut meyakini keyakinan dari Pak Roy dan Pak Rismon. Karena itu mohon doa dukungannya, kami akan tetap istiqomah konsisten untuk berjuang untuk membersihkan legasi bangsa Indonesia dari dugaan pernah dipimpin oleh seorang presiden berijazah palsu. Nah, dalam kesempatan hari ini karena klien prinsipal juga kami ada, kami mohon tanggapannya pertama dari Pak Roy, yang kedua dari Pak Rismon. Silakan Pak Roy. Oke, baik, terima kasih. Jadi jelas ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diserangkan oleh koordinator tim non litigasi kami, Pak Ahmad Kosinudin, bahwa kehadiran kami di sini itu adalah untuk menindaklanjuti dan kita mengapresiasi langkah dari Polda Metro Jaya yang telah menyebutkan bahwa kami akan mengajukan sejumlah nama. Sejumlah nama itu penting, karena apa? Satu, ya, misalnya ahli ITE, informasi dan transaksi elektronik dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, kemudian sudah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, terakhir direvisi nomor 1 tahun 2024, itu sudah disusun oleh orang-orang yang mengerti undang-undang. Dan yang akan mengajukan ini adalah orang yang ikut menyusun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pernah menjadi bagian dari pemerintahan selama belasan tahun ya, bahkan mungkin puluhan tahun. Jadi bukan sekedar orang, katakanlah dia dosen di sebuah kampus, kemudian dia membaca Undang-Undang ITE, dia menerjemahkan sendiri Undang-Undang ITE. Jadi kalau hanya itu, banyak orang yang bisa membaca dan menafsirkan, dan kemudian menjadi salah. Salahnya apa? Kemudian ada pasal 32, kemudian ada pasal 35 yang tiba-tiba ditimpakan atau diselundupkan kepada saya, Dr. Rismon, dan juga mungkin kepada teman-teman yang lain, itu adalah pasal yang salah. Karena berulang kali pihak sana mengatakan, kan ijazahnya analog. Iya, pasal 32, 35 itu tentang dokumen elektronik. Gitu loh, jadi salah besar, bukan analog. Jadi dari situ yang salah. Kemudian ahli linguistik, ahli bahasa, itu juga sudah punya sertifikat, baik nasional maupun di atas itu. Jadi benar-benar ahli hukum pidana. Anda sudah berulang kali menjadi ahli pidana di berbagai kasus, berbagai hal, bukan yang hanya langganan di depan BAP. Ya, jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu, ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu. Hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang. Jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu, ya, yang dulu ikut dan dia di sisi pemerintah, saya di sisi individu. Jadi saya kira itu ya clear apa agenda kita hari ini. Sekaligus juga kita mengajukan gelar perkara khusus untuk supaya apa? Kasus ini supaya terang benderang diketahui oleh masyarakat dan lainnya. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kami kepada semua pihak yang sudah ikut membantu membersamai ibu-ibu, mak-mak, teman-teman tokoh-tokoh aliansi independen, ya, dan juga lawyer terutama yang di bawah koordinasi Pak Petrus Celestinus dan juga Pak Ahmad Kosinudin. Saya kira itu ya, mungkin akan disambung oleh Bang Rismon. Silakan. Oh, satu lagi dikit. Semalam ada satu acara, saya nggak nyebut TV-nya ya, yang ada seseorang yang tanpa kualifikasi yang jelas, ya, menjelaskan tentang VGGNet, menjelaskan tentang ArcFace, menjelaskan tentang FaceNet. Waduh, itu seperti anak kecil yang barusan dapat kuliah sehari, kemudian dia nerangin. Dia nggak bisa nerangin kayak itu kualifikasinya apa gitu loh. Dan pada acara lain sebelumnya, acara yang dipandu oleh Bang Karni, udah saya bantah itu semuanya. Hanya sayang semalam itu saya kebetulan ada kebetulan di TV lain gitu loh. Jadi jam yang sama, waktu yang sama, waktu yang sama, harusnya saya juga ada di situ kan, karena itu geser harinya bukan pada hari biasanya. Maka komitmen saya pada TV yang lain tersebut saya lakukan. Jadi jelas ya, kalau ada orang yang menerangkan tidak dengan kepandaiannya, tidak dengan keahliannya, lah itu sama aja omong. Dan satu lagi yang pasti, apapun ijazah yang tampilkan tetap tidak ada lintasan stempelnya. Semalam dia ditanya, lintasan stempelnya mana? Bingung lagi, ngomong kanan ngomong kiri. Silakan Dr. Rismon. Ya. Tentang apa ini, Bang? Ya, hari ini. Ya, hari ini kami diwajibkan, ya, wajib lapor tiap hari Kamis.
Terima kasih Pak Penyidik. Ya, artinya kami juga kayaknya jadi tahanan kota nggak? Enggak. Oh enggak, ya enggak, belum. Enggak, Pak. Jadi kami sedang mengajukan ahli-ahli ya yang pakar di bidang undang-undang ITE dan praktisi ITE Ya. untuk membuktikan bahwa apa yang kami lakukan murni dalam koridor apa yang disebut dengan ilmu digital image processing. Ya, digital image processing di mana kami dituduh untuk mengedit dan merekayasa ya bagian dari citra dari ijazah Joko Widodo. Ya, padahal hal itu sangat umum dilakukan dalam ilmu digital image processing. Jadi kepolisian seharusnya tidak sembrono ya, hanya karena 3 ahli kepolisian yang sering dipakai ya di meja penyidikan langsung basis itu dipakai untuk menuduh kami mengedit. Ya, sampai saat ini, detik ini pun kepolisian tidak bisa menunjukkan mana yang kami edit. Oleh karena itu kepada Prof. Jimli, ilmuwan, peneliti itu jangan dibungkam lah Pak. Ya, kalau cari pasal, cari salah itu gampang. Ya, jadi tolong jaga demokrasi di Republik ini, ya, supaya ke depan, ya generasi ke depan tidak lagi takut untuk bersuara, melakukan kajian-kajiannya, menuliskan buku dan lainnya, tetapi diancam dengan Undang-Undang ITE 32-35 yang ancamannya sampai 12 tahun. Ini bisa jadi terjadi pada kami dan besok kepada kalian. Ya. Jadi kita harus bela demokrasi di Republik ini. Apapun itu kita berhak loh ya menganalisa dokumen publik dari seorang pejabat. Oke, gitu ya. Oke. Terima kasih. Oke, penutup Bang Jahmada Gisa, silakan. Jahmada? Ya. Silakan lagi, Bang. Bang Jagir. Oke, rekan-rekan sekalian, tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama rekan Koji, prinsipal kita Roy dan Respon. Saya mau rangkum saja. Apa tugas kita di Polda hari ini? 1, wajib lapor diri bagi 3 tersangka, tapi jadwalnya beda-beda. Kedua adalah mengajukan gelar perkara khusus, yang ini tertunda dari sejak awal. Ketiga, mengajukan ahli dan saksi ahli meringankan. Oke, satu hal yang mau saya tambahkan. Saat ini juga kita sedang bersidang di KIP. Tadi Mas Roy jelaskan. Ya, itu terbuka banyak KIP itu paralel dengan yang ada di Polda ini. Paralel tuh. Kebetulan kuasa hukum yang ada di KIP juga kami juga. Ya, sama. Ya, gitu ya Mas Koji ya, sama rekan Gapur. Jadi di sana dan di sini itu paralel dan saling melengkapi. Mudah-mudahan akan semakin cepat terungkap apa yang menjadi terbenam. Istilah saya terbenam di bangsa ini beberapa tahun terakhir ini. Itikat kita baik dan basic Mas Roy dan Bang Risman itu akademik, ilmiah, saintifik. Sekali lagi kami tekankan, jika ada yang masih bicara di luar sana, di luar akademik, itu out of service. Ya, saya katakan seperti itu. Jadi kita benar hari ini melaksanakan tugas kita yang diwajibkan oleh Polda Metro Jaya, lapor diri. Jadwalnya Senin dan Kamis. Kita lakukan hari ini. Saya kira itu yang penting ya, rekan-rekan kita sekalian, jurnalis yang menjadi sahabat kami dalam perjuangan ini. Dan kita sekali lagi selalu pekik merdeka 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, tambahan Itu. dari Sangat. Gafur ya. Gafur Sangaji bagian dari tim kami. Oke, jadi gini rekan-rekan. Dalam konteks kami mengajukan gelar perkara, ada satu hal penting yang ingin kami sampaikan dan perlu kami mendapatkan kejelasan, yaitu terkait dengan status barang bukti. Dalam gelar perkara nanti, kami meminta kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan primary evidence ijazah Pak Joko Widodo. Karena selama ini ijazah inilah yang menimbulkan perdebatan dan ada 8 anak bangsa yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian kalau dilimpahkan ke pengadilan akan dilakukan penuntutan. Ini kan sesuatu yang perlu terlebih dahulu diberikan kejelasan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan primary evidence, apakah memang sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Dan yang kedua, Mas Roy, Bang Rismon punya kepentingan untuk melihat dan meraba ijazah tersebut. Karena selama ini yang dituduhkan kepada Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa itu melakukan analisa-analisa ilmiah
hanya berdasarkan dokumen digital. Meskipun dokumen tersebut oleh salah satu pendukung Pak Joko Widodo di salah satu televisi, kemudian saya juga hadir sebagai pembicara, sudah ditunjukkan kepada publik hasil scan ijazah Pak Joko Widodo. Dan dari hasil scan tersebut terkonfirmasi bahwa ijazah yang dipublish atau diunggah oleh Dian Sandi dan menjadi basis penelitian ilmiah Mas Roy dan Mas Roy dan Bang Rismon itu ternyata 100% tidak berbeda persis sama seperti itu. Yang ingin kami mendapatkan kepastian adalah ijazah fisiknya itu dalam gelar perkara khusus harus ditunjukkan kepada Mas Roy dan Bang Rismon, dan bila perlu mereka raba itu ijazah. Seperti apa itu bahannya? Kemudian seperti apa itu pengaman kertasnya? Seperti apa itu lintasan stempelnya? Seperti apa itu fotonya? Itu poin penting yang akan kami mintakan dalam gelar perkara khusus. Itu aja barangkali yang Makasih bisa ya. saya sampaikan. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Kembali ke Koji. Pak, ada rencana buat mengajukan pra-peradilan nggak untuk? Oh, sementara ini belum kami pikirkan karena kami fokus gelar perkara khusus. Karena kalau dengan gelar perkara khusus ijazah itu ternyata terbukti sama dengan yang diteliti, berarti kesimpulan klien kami tidak berubah, 99% palsu atau 11.000 triliun persen palsu. Sehingga fokus kita adalah primary evidence itu apakah identik atau tidak dengan yang sudah diteliti. Kalau sama, ya sudah selesai. Begitu. Ada lagi cukup? Makasih ya rekan media sudah menunggu. Cukup, yuk. Terima kasih. Agak tinggi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon maaf kami mengupdate beberapa hal dan nanti juga ada 2 agenda yang kami lakukan di Polda Metro Jaya sehubungan dengan ditingkatkannya penyidikan ini dengan status ada tersangka begitu. Yang pertama, kami mohon maaf karena saat Pak Roy, Pak Rismon pulang dari pemeriksaan dan tidak tahan, kami belum sempat mengupdate konferensi pers saat itu. Yang jelas yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang mendukung klien kami, Pak Rismon, Pak Roy, dan yang lainnya. Juga kawan-kawan media karena telah mendukung amplifikasi perjuangan pendampingan
Pak Roy untuk membongkar ijazah palsu Saudara Joko Widodo dan Pak Rismon juga yang lainnya. Nah, hari ini kami ada 3 agenda. Yang pertama mengupdate kegiatan advokasi, kedua menyerahkan surat permohonan gelar perkara khusus yang sebenarnya dulu pernah kami mintakan di 21 Juli yang lalu tapi belum ditindaklanjuti oleh bagian Kabawasidik di Resikum Polda Metro Jaya dan nanti kami akan kirim kembali begitu. Namun yang pertama ingin kami tegaskan bahwa tim advokasi telah menetapkan sejumlah pihak yang kami beri kewenangan resmi untuk bertindak atas nama tim advokasi dan klien kami. Karena itu kami menghimbau untuk tidak mempercayai siapapun yang mengaku-ngaku bertindak untuk dan atas nama tim juga kasus ini yang berusaha membangun narasi perdamaian dengan siapapun, termasuk ke lembaga manapun. Karena sekali lagi tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan, tidak ada kepalsuan dengan ketidakjujuran. Sekali lagi tidak ada kompromi antara al-haq dan al-batil. Sehingga kami tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, Pak Rismon, Pak Roy dan yang lainnya tetap membersamai aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang ingin membuka kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku punya kepentingan, punya kapasitas atau mengaku juru bicara atau apapun, termasuk kemarin kami komplain Saudara Faisal Assegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian, juga Prof. Jimli Asidiki yang bicara tentang mediasi karena ini kasus pidana, bukan kasus perdata. Kemarin waktu saat kasus perdata, Saudara Joko Widodo berulang kali di mediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka Saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. Jadi jangan kemudian membangun narasi untuk mediasi di kasus pidana. Dan kepada tim reformasi Polri, khususnya Komisi Reformasi Polri, semestinya fokus ngurusi institusi Polri, baik mengawasi tentang kinerja, kebijakan, anggaran, SDM, institusional, bukan sibuk ngurusi ijazah Jokowi. Dan salah satu legasi institusi Polri yang perlu dikoreksi adalah gemar melakukan kriminalisasi. Dan karena kriminalisasi itulah hari ini klien kami, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, menjadi statusnya menjadi tersangka begitu. Jadi sekali lagi jangan lencengkan atau jatuhkan marwah institusi yang baru dibentuk oleh Pak Prabowo untuk mendamaikan ijazah palsu. Sekali ijazah itu diprotes oleh rakyat tidak boleh dihentikan di tengah jalan karena ini harus dituntaskan di era kita, tidak boleh kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Yang kedua, terkait gelar perkara khusus, kami sudah mengirim gelar perkara khusus di bagian Wasidik di Polda Metro Jaya 21 Juli yang lalu. Namun sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk menindaklanjuti dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Dan sebenarnya ini juga sudah kami persoalan karena dulu sudah ada gelar perkara khusus di Bareskrim ketika penyelidikan itu dihentikan, tetapi kenapa saat di Polda penyelidikan itu ditingkatkan menjadi penyidikan, saat itu tidak dilakukan gelar perkara khusus. Dan dalam sebuah diskusi media bersama kuasa hukum Saudara Joko Widodo, Bung Firmanto Laksana di Kompas TV saat itu juga menyampaikan tidak perlu gelar perkara khusus lah di tingkat ini nanti kalau sudah penyidikan. Dan hari ini sudah penyidikan sehingga tidak ada alasan bagi institusi Polri, apalagi di tengah wacana ya perbaikan kinerja institusi Polri untuk tidak melakukan gelar perkara khusus sebagaimana sudah dilakukan oleh Mabes Polri pada Dumas yang dilakukan oleh TPUA. Dan terakhir berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Polda bahwa salah satu sebab tidak ditahannya klien kami karena kami mengajukan sejumlah saksi dan ahli. Hari ini kami akan mengirimkan surat secara resmi kepada Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tentang sejumlah nama ahli-ahli yang memang sudah kami siapkan, sudah berkomunikasi untuk bisa diperiksa di tingkat penyidikan agar ada kesetimbangan dari keterangan ahli hanya yang sebelumnya hanya dari penyidik, kami harapkan juga bisa mempertimbangkan keterangan ahli dari kami. Setidaknya ada 4 ahli, 1 ahli bahasa, ya ahli bahasanya itu forensik, linguistik forensik, mohon maaf ya. Kemudian ada ahli pidana, kemudian juga ada ahli ITE. Untuk linguistik forensiknya kami sudah siapkan nama-nama dan nanti akan kami sonding dan kami sudah meminta agar pemanggilannya melalui kami dengan waktu yang cukup agar nanti kami juga bisa menghubungi ahli-ahli kami. Kenapa demikian? Karena kami juga butuh mendapat persetujuan dari institusi masing-masing karena ahli ini adalah bersatu ASN begitu. Selanjutnya kami juga menyampaikan 11 saksi yang meringankan di tahap penyidikan.
Terlepas kami juga nanti akan menghadirkan lagi di tingkat persidangan. Jadi di penyidikan dengan di persidangan kami bedakan. Di penyidikan kami setorkan ke pihak penyidik, di persidangan kami akan persiapkan tambahannya nanti di persidangan. Selanjutnya kami ingin tegaskan di kasus ini ya, peran yang membuat klien kami tidak ditahan adalah dukungan dan doa seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang mengaku-ngaku merasa punya peran sehingga klien kami tidak ditahan. Apalagi mengaku-ngaku punya kapasitas untuk menyelesaikan persoalan ini dengan perdamaian-perdamaian. Ingat justru sejak awal Jokowi tidak pernah mau damai, dan hari ini kalau kami mengambil perdamaian itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia, dan itu tidak mungkin dilakukan terutama oleh Pak Roy dan Pak Rismon yang selama ini sudah meyakinkan kita 99% ijazah itu palsu, 11.000 triliun ijazah itu palsu, dan seluruh rakyat sudah ikut meyakini keyakinan dari Pak Roy dan Pak Rismon. Karena itu mohon doa dukungannya, kami akan tetap istiqomah konsisten untuk berjuang untuk membersihkan legasi bangsa Indonesia dari dugaan pernah dipimpin oleh seorang presiden berijazah palsu. Nah, dalam kesempatan hari ini karena klien prinsipal juga kami ada, kami mohon tanggapannya pertama dari Pak Roy, yang kedua dari Pak Rismon. Silakan Pak Roy. Oke, baik, terima kasih. Jadi jelas ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diterangkan oleh koordinator tim non litigasi kami, Pak Ahmad Kosinudin, bahwa kehadiran kami di sini itu adalah untuk menindaklanjuti dan kita mengapresiasi langkah dari Polda Metro Jaya yang telah menyebutkan bahwa kami akan mengajukan sejumlah nama. Sejumlah nama itu penting, karena apa? Satu, ya, misalnya ahli ITE. Informasi dan transaksi elektronik dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, kemudian sudah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, terakhir direvisi nomor 1 tahun 2024, itu sudah disusun oleh orang-orang yang mengerti undang-undang. Dan yang akan mengajukan ini adalah orang yang ikut menyusun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pernah menjadi bagian dari pemerintahan selama belasan tahun ya, bahkan mungkin puluhan tahun. Jadi bukan sekedar orang, katakanlah dia dosen di sebuah kampus, kemudian dia membaca Undang-Undang ITE, dia menerjemahkan sendiri Undang-Undang ITE. Jadi kalau hanya itu, banyak orang yang bisa membaca dan menafsirkan, dan kemudian jadi salah. Salahnya apa? Kemudian ada pasal 32, kemudian ada pasal 35 yang tiba-tiba ditimpakan atau diselundupkan kepada saya, Dr. Rismon, dan juga mungkin kepada teman-teman yang lain, itu adalah pasal yang salah. Karena berulang kali biasanya mengatakan kan ijazahnya analog. Iya, pasal 32, 35 itu tentang dokumen elektronik. Gitu loh. Jadi salah besar, bukan analog. Jadi dari situ yang salah. Kemudian ahli linguistik, ahli bahasa, itu juga sudah punya sertifikat, baik nasional maupun di atas itu. Jadi benar-benar ahli hukum pidana. Anda sudah berulang kali menjadi ahli pidana di berbagai kasus, berbagai hal, bukan yang hanya langganan di depan BAP. Ya, jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu, ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu, hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang, jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu, ya, yang dulu ikut dan dia di sisi pemerintah, saya di sisi individu. Jadi saya kira itu ya clear apa agenda kita hari ini. Sekaligus juga kita mengajukan gelar perkara khusus untuk supaya apa? Kasus ini supaya terang benderang diketahui oleh masyarakat dan lainnya. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kami kepada semua pihak yang sudah ikut membantu membersamai ibu-ibu, mak-mak, teman-teman tokoh-tokoh aliansi independen, ya, dan juga lawyer terutama yang di bawah koordinasi Pak Petrus Celestinus dan juga Pak Ahmad Kosinudin. Saya kira itu ya, mungkin akan disambung oleh Bang Rismon. Silakan. Oh, satu lagi dikit. Semalam ada satu acara, saya nggak nyebut TV-nya ya, yang ada seseorang yang tanpa kualifikasi yang jelas, ya, menjelaskan tentang VGGNet, menjelaskan tentang ArcFace, menjelaskan tentang FaceNet. Waduh, itu seperti anak kecil yang barusan dapat kuliah sehari, kemudian dia nerangin. Dia nggak bisa nerangin kayak itu kualifikasinya apa gitu loh. Dan pada acara lain sebelumnya, acara yang dipandu oleh Bang Karni, udah saya bantah itu semuanya. Hanya sayang semalam itu saya kebetulan ada kebetulan di TV lain gitu loh. Jadi jam yang sama, waktu yang sama, waktu yang sama, harusnya saya ada di situ kan, karena itu geser harinya bukan pada hari biasanya. Maka komitmen saya pada TV yang lain tersebut saya lakukan. Jadi jelas ya, kalau ada orang yang menerangkan tidak dengan kepandaiannya, tidak dengan keahliannya, lah itu sama aja omong. Dan satu lagi yang pasti,
Apapun ijazah yang tampilkan, tetap tidak ada lintasan stempelnya. Semalam dia ditanya, lintasan stempelnya mana? Bingung lagi, ngomong kanan, ngomong kiri. Silakan, Silakan, Dokter respon. Ya. Tentang apa ini, Bang? Ya, hari ini. Ya, hari ini kami diwajibkan, ya, wajib lapor tiap hari Kamis. Terima kasih Pak Penyidik, ya. Artinya kami juga kayaknya jadi tahanan kota nggak? Enggak. Oh enggak, ya enggak, belum. Enggak, Pak. Jadi kami sedang mengajukan ahli-ahli, ya, yang pakar di bidang undang-undang ITE dan praktisi ITE, Ya. untuk membuktikan bahwa apa yang kami lakukan murni dalam koridor apa yang disebut dengan ilmu digital image processing, ya, digital image processing, di mana kami dituduh untuk mengedit dan merekayasa, ya, bagian dari citra dari ijazah Joko Widodo, ya, padahal hal itu sangat umum dilakukan dalam ilmu digital image processing. Jadi kepolisian seharusnya tidak sembrono, ya, hanya karena 3 ahli kepolisian yang sering dipakai, ya, di meja penyidikan, langsung basis itu dipakai untuk menuduh kami mengedit. Ya, sampai saat ini, detik ini pun kepolisian tidak bisa menunjukkan mana yang kami edit. Oleh karena itu, kepada Prof. Jimli, ilmuwan, peneliti itu jangan dibungkam lah, Pak. Ya, kalau cari pasal, cari salah itu gampang. Ya, jadi tolong jaga demokrasi di Republik ini, ya, supaya ke depan, ya, generasi ke depan tidak lagi takut untuk bersuara, melakukan kajian-kajiannya, menuliskan buku dan lainnya, tetapi diancam dengan undang-undang ITE 32-35 yang ancamannya sampai 12 tahun. Ini bisa jadi terjadi pada kami dan besok kepada kalian. Ya. Jadi kita harus bela demokrasi di Republik ini. Apapun itu kita berhak loh, ya, menganalisa dokumen publik dari seorang pejabat. Oke, gitu ya. Oke. Terima kasih. Oke, penutup Bang Jamada Gisna. Bang Jamada? Ya. Silakan lagi, Pak. Bang Jagir. Oke, rekan-rekan sekalian, tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama rekan Koji, prinsipal kita Roy dan Bang. Saya mau rangkum saja. Apa tugas kita di Polda hari ini? 1, wajib lapor diri bagi 3 tersangka, tapi jadwalnya beda-beda. Kedua adalah mengajukan gelar perkara khusus, yang ini tertunda dari sejak awal. Ketiga, mengajukan ahli dan saksi ahli meringankan. Oke? Satu hal yang mau saya tambahkan. Saat ini juga kita sedang bersidang di KIP. Tadi Mas Roy jelaskan. Ya, itu terbuka banyak KIP itu paralel dengan yang ada di Polda ini. Paralel tuh. Kebetulan kuasa hukum yang ada di KIP juga kami juga. Ya, gitu ya Mas Koji ya, sama rekan Gapur. Jadi di sana dan di sini itu paralel dan saling melengkapi. Mudah-mudahan akan semakin cepat terungkap apa yang menjadi terbenam. Istilah saya terbenam di bangsa ini beberapa tahun terakhir ini. Itikat kita baik dan basic kita, basic Mas Roy dan Bang Risman itu akademik, ilmiah, saintifik. Sekali lagi kami tekankan, jika ada yang masih bicara di luar sana, di luar akademik, itu out of service. Ya, saya katakan seperti itu. Jadi kita benar hari ini melaksanakan tugas kita yang diwajibkan oleh Polda Metro Jaya, lapor diri, jadwalnya Senin dan Kamis. Kita lakukan hari ini. Saya kira itu yang penting ya, rekan-rekan kita sekalian, jurnalis yang menjadi sahabat kami dalam perjuangan ini. Dan kita sekali lagi selalu pekik merdeka 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, tambahan dari Silakan. Gafur, ya. Ya. Gafur Sangaji, bagian dari tim kami. Oke, jadi gini rekan-rekan. Dalam konteks kami mengajukan gelar perkara, ada satu hal penting yang ingin kami sampaikan dan perlu kami mendapatkan kejelasan, yaitu terkait dengan status barang bukti. Dalam gelar perkara nanti, kami meminta kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan primary evidence ijazah Pak Joko Widodo. Karena selama ini ijazah inilah yang menimbulkan perdebatan dan ada 8 anak bangsa yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian kalau dilimpahkan ke pengadilan akan dilakukan penuntutan. Ini kan sesuatu yang perlu terlebih dahulu diberikan kejelasan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan
primary evidence, apakah memang sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Dan yang kedua, Mas Roy, Bang Rismon punya kepentingan untuk melihat dan meraba ijazah tersebut. Karena selama ini yang dituduhkan kepada Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa itu melakukan analisa-analisa ilmiah hanya berdasarkan dokumen digital. Meskipun dokumen tersebut oleh salah satu pendukung Pak Joko Widodo di salah satu televisi, kemudian saya juga hadir sebagai pembicara, sudah ditunjukkan kepada publik hasil scan ijazah Pak Joko Widodo. Dan dari hasil scan tersebut terkonfirmasi bahwa ijazah yang dipublish atau diunggah oleh Dian Sandi dan menjadi basis penelitian ilmiah Mas Roy dan Mas Roy dan Bang Rismon itu ternyata 100% tidak berbeda, persis sama seperti itu. Yang ingin kami mendapatkan kepastian adalah ijazah fisiknya itu dalam gelar perkara khusus harus ditunjukkan kepada Mas Roy dan Bang Rismon, dan bila perlu mereka raba itu ijazah. Seperti apa itu bahannya? Kemudian seperti apa itu pengaman kertasnya? Seperti apa itu lintasan stempelnya? Seperti apa itu fotonya? Itu poin penting yang akan kami mintakan dalam gelar perkara khusus. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Kembali ke Koji. Pak, ada rencana buat mengajukan pra peradilan nggak untuk? Oh, sementara ini belum kami pikirkan karena kami fokus gelar perkara khusus. Karena kalau dengan gelar perkara khusus ijazah itu ternyata terbukti sama dengan yang diteliti, berarti kesimpulan klien kami tidak berubah, 99% palsu atau 11.000 triliun persen palsu. Sehingga fokus kita adalah primary evidence itu apakah identik atau tidak dengan yang sudah diteliti. Kalau sama, ya sudah selesai. Ada lagi cukup? Makasih ya, rekan media sudah menunggu. Cukup. Terima kasih.